Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Gustiani Mardika. Wah, kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat dan semangat ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi asam, basa, dan garam. Pernahkah kamu mencoba rasa jeruk nipis? Ayo, siapa yang udah pernah ngerasain jeruk nipis? Kayaknya rata-rata dari kalian udah pernah coba jeruk nipis ya. Lalu, rasanya bagaimana? Masam bukan? Nah, ini termasuk contoh dari asam. Lalu, pernahkah kalian tidak sengaja menelan air sabun? Rasanya bagaimana? Pahit bukan? Nah, ini adalah contoh dari basa. Mari kita bahas selanjutnya tentang asam dan basa. Untuk yang pertama, asam. Asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Nah, asam ini ditemukan oleh Arrhenius tahun 1887. Contoh maksudnya di sini melepaskan H+ adalah sini ada HCl atau asam klorida. Nah, HCl itu terdiri dari H+ plus Cl-. Nah, dia akan melepaskan ion hidrogen, yaitu melepaskan H+. Nah, ini namanya contoh senyawa asam. Lalu contoh yang kedua, H2SO4. Dia itu terdiri dari H+ plus SO4 2-. Nah, di sini dia juga melepaskan hidrogen atau H+, makanya dia juga termasuk contoh senyawa asam. Nah, setelah kita udah tahu pengertian dari asam, di sini terdapat ciri-ciri senyawa asam. Untuk yang pertama, yang pastinya dia memiliki rasa masam. Yang kedua, dapat mengantarkan listrik. Nah, asam juga terbagi menjadi dua, ada yang namanya asam kuat, yaitu pH-nya antara 1-3, ada juga asam lemah, pH-nya 4-6. Nah, di sini asam itu dapat mengantarkan listrik. Apabila semakin kuat asamnya, maka listrik yang diberikan akan semakin tinggi. Lalu, ciri asam yang ketiga, dia bereaksi dengan logam, seperti besi, seng, nikel, dan lain-lain. Lalu yang keempat, bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Di sini terdapat contoh HCl, asam, lalu ada NaOH yaitu basa, digabungkan menjadi NaCl yaitu garam, plus H2O yaitu air. Nah, lalu yang kelima, dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Ada yang pernah lihat? Nah, ini namanya kertas lakmus. Warna merah apabila dicelupkan pada senyawa yang asam akan menjadi tetap merah. Lalu, apabila kertas lakmus biru dicelupkan kepada senyawa asam akan berubah menjadi merah. Nah, selanjutnya ada manfaat senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada asam klorida atau HCl. Dia itu kegunaan dalam sistem pencernaan manusia dan hewan. Lalu ada asam sulfat atau H2SO4 yaitu dalam aki mobil. Lalu ada asam nitrat sebagai salah satu bahan baku pembuatan pupuk. Lalu ada asam bromida yaitu sebagai indikator terjadinya suatu reaksi kimia. Asam asetat yaitu dalam cuka makanan. Asam sitrat dalam buah jeruk. Asam format dalam gigitan atau sengatan semut, sengatan lebah. Asam karbonat dalam air hujan dan air soda. Asam sianida dalam beberapa umbi-umbian misalnya gadu. Wah, ternyata banyak ya penggunaan asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita membahas tentang asam, selanjutnya kita akan membahas yang kedua tentang basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Kalau tadi asam, dia melepaskan H+ atau hidrogen,
Di sini disebut basa itu dia itu menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Sebagai contoh, di sini ada NaOH. Nah, NaOH itu terdiri dari Na+ ditambah OH-. Lalu ada NH4OH, yaitu ada NH4+ plus OH-. Nah, dia itu menghasilkan tadi OH- atau ion hidroksida. Nah, makanya kedua senyawa ini termasuk senyawa basa. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri senyawa basa. Yang pertama, terasa pahit dan licin di kulit. Lalu yang kedua, menghantarkan listrik. Terdapat basa kuat yaitu pH 11-14. Lalu terdapat basa lemah pH 8-10. Apabila basa semakin kuat, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Lalu yang ketiga, bereaksi dengan ion logam, bereaksi dengan magnesium, kalsium, dan lain-lain. Lalu yang keempat, bereaksi dengan asam membentuk garam. Yang kelima, dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Kalau tadi asam sebelumnya, kertas lakmus tetap menjadi merah, tetapi kalau dibasa, kertas lakmus merah akan menjadi biru, dan kertas lakmus biru akan tetap biru. Lalu, ada manfaat basa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada amonia atau amonium hidroksida, yaitu dalam pupuk dan bahan pembersih kaca. Lalu ada kalsium hidroksida berfungsi air kapur untuk cat tembok. Ada magnesium hidroksida dalam obasit. Lalu ada natrium hidroksida dalam sabun pembersih. Untuk yang ketiga, terdapat garam. Garam adalah hasil reaksi antara senyawa, asam, dan basa. Garam sendiri mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, campuran asam kuat dengan basa kuat akan bersifat netral. Nah, karena sama-sama kuat nih, asam kuat, basa kuat, maka akan menghasilkan sifat yang netral. Lalu yang kedua, campuran asam kuat dengan basa lemah akan bersifat asam. Nah, di sini karena asamnya lebih kuat, maka campuran garam tersebut akan bersifat asam. Lalu yang ketiga, campuran asam lemah dengan basa kuat akan bersifat basa. Nah, yang ketiga, karena basanya kuat, maka akan bersifat basa. Yang keempat, garam dapat mengantarkan listrik. Nah, berikut ini adalah manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada natrium klorida atau garam dapur yang biasanya ibu kalian pakai untuk masak. Lalu ada kalsium karbonat atau kalsit sebagai bahan cat. Ada kalium nitrat atau salpeter untuk pupuk. Ada kalium karbonat untuk bahan sabun. Ada natrium fosfat untuk bahan deterjen. Dan ada amonium klorida untuk bahan baterai. Lalu selanjutnya ada indikator asam dan basa. Nah, kenapa ini juga harus dibahas? Kita kan nggak tahu nih, apa beneran dia itu senyawa itu asam atau senyawa itu basa. Nah, makanya di sini tuh ada indikator asam dan basa. Apa aja? Mari kita simak. Nah, ini contoh dari indikator asam basa yang biasanya kita temukan di laboratorium. Yang pertama nih, dari awal kita udah membahas tentang kertas lakmus. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Lalu yang kedua ada metil merah. Yang ketiga ada fenolftalen. Nah, di sini lakmus merah apabila dicelupkan pada senyawa yang asam akan tetap menjadi warna merah. Lalu kalau dicelupkan dengan senyawa basa akan berubah menjadi biru. Lalu ada lakmus biru yang apabila dicelupkan senyawa asam akan berubah warna menjadi warna merah, dan kalau pada basa akan tetap menjadi warna biru. Lalu ada juga fenolftalen. Kalau dicelupkan dengan senyawa asam, dia itu tak berwarna. Tetapi kalau dicelupkan pada senyawa basa, dia akan berubah menjadi merah muda. Merah metil, kalau dicelupkan pada senyawa asam, akan berubah menjadi merah. Dan pada basa akan berubah menjadi warna kuning. Nah, dengan cara inilah kita bisa tahu senyawa tersebut termasuk asam atau basa.
Lalu, ada juga indikator alami. Nah, yang dimaksud dengan indikator alami adalah indikator yang menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, sayur-sayuran dalam bentuk ekstrak. Contohnya di sini itu ada namanya kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium. Nih, kubis merah, kunyit, bunga sepatu. Nah, dari ekstrak buah ini nih, kita juga bisa tahu senyawa itu tuh termasuk asam atau basa. Di sini, warna asli ekstraknya ada ungu merah, ungu atau merah pada kubis merah. Nah, perubahan warnanya pada asam, dia akan menjadi warna merah muda, sementara pada basa akan menjadi hijau. Lalu, pada bunga sepatu, warna aslinya merah tua, kalau pada larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Nah, pada larutan basa akan menjadi warna kuning. Lalu pada bunga mawar, warna aslinya merah muda, pada larutan asam akan menjadi warna merah muda, larutan basa akan menjadi hijau. Lalu pada bayam merah, warna aslinya merah, kalau dicelupkan pada larutan asam akan berubah menjadi warna merah muda, sementara pada basa akan menjadi warna kuning. Lalu pada kunyit, warna aslinya itu jingga atau orange. Nah, nanti dicelupkan pada asam akan berwarna kuning, tetapi pada basa akan berwarna merah. Lalu ada geranium, warna aslinya merah, jika dicelupkan pada larutan asam akan berwarna orange, dan larutan basa akan berwarna kuning. Lalu selanjutnya ada namanya pH. Ada yang pernah dengar dengan kata pH? pH atau power of hydrogen, suatu ukuran atau nilai derajat keasaman suatu larutan atau zat. Nilai pH suatu larutan berkisar 0 sampai 14. Larutan asam nilai pH-nya itu di bawah 7. Jadi kalau misalnya kalian menemukan angka semakin ke nomor 1, berarti asam tersebut itu termasuk asam kuat. Lalu ada larutan netral mempunyai pH tepat di angka 7. Sementara pada larutan basa, pH-nya itu di atas 7. Semakin menjauhi angka 7, misalnya dia menunjukkan angka 13, berarti itu pH-nya termasuk basa kuat. Nah, di sini cara menentukan pH yaitu ada dua alat, namanya pH meter, dan di sini ada indikator universal. Bedanya, pH meter di sini nih nanti dicelupkan kepada suatu larutan. Lalu tinggal ditunggu beberapa detik atau menit aja. Lalu di sini nih terlihat angkanya. Kalau dia menunjukkan angka 5, berarti dia termasuk apa? Larutan asam, betul. Nah, kalau di sini menunjukkan angka 7, berarti dia termasuknya larutan netral. Nah, kalau di sini angkanya dia menunjukkan angka 9, berarti dia termasuk larutan basa. Bedanya, kalau indikator universal, yang ini nih ada warna 4 gini, kalian celupkan ke dalam suatu larutan. Nah, udah celupkan, kalian tarik, terus kalian lihat. Nah, warnanya itu lebih mirip kemana? Ternyata dia lebih mirip ke angka ini. Pas kalian lihat, nah berarti dia termasuk asam. Lalu kalian cocokkan juga. Ternyata dia mirip ke angka nomor 7. Berarti dia termasuk larutan netral. Nah, untuk angka yang 8-14 biasanya itu ada di balik ininya, jadi ada dua sisi gitu. Nah, tinggal kalian cocokkan aja, dia benar nggak termasuk larutan basa. Seperti itu bedanya antara pH meter dengan indikator universal. Wah, nggak kerasa nih, ternyata materi asam basa dan garam untuk kali ini sudah habis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.